Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Puji dan syukur saya panjatkan kehadirat Allah Tuhan Yang Maha Esa yang telah memberikan kita nikmat iman, Islam, kesempatan, dan waktu sehingga saya dapat menjelaskan materi saya, yaitu mata kuliah pendidikan agama Islam yang akan saya jelaskan pada bab 3, yaitu mengenai manusia menurut Islam. Salawat dan salam tak lupa juga kita hadiahkan kehadirat junjungan Nabi besar Muhammad SAW. Semoga kita menjadi umatnya kelak yang mendapatkan syafaatnya di yaumil akhir nanti. Amin ya rabbal alamin. Bab 3, manusia menurut Islam. Di sini ada 2 poin. Poin A, keberadaan manusia. Poin B, dimensi kemanusiaan. Yaitu saya akan menjelaskan poin A tentang keberadaan manusia. Allah menyebutkan manusia sebagai ahsan at-takwim. Apakah itu ahsan at-takwim? Ahsan at-takwim adalah kesempurnaan bentuk manusia dari makhluk yang lainnya. Hal ini dijelaskan oleh Allah Subhanahu wa taala dalam surah At-Tin ayat 4. Bismillahirrahmanirrahim. Laqad kana fi ahsani taqwim. Sesungguhnya kami menciptakan manusia dalam sebaik-baik bentuk. Namun kebaikan bentuk itu tidaklah menjamin keberadaan dan kemuliaannya. Sebab apa? Bisa saja ia akan menjadi manusia atau makhluk yang paling rendah oleh sebab pengelolaan kepribadiannya itu sendiri. Hal ini dijelaskan dalam ayat berikutnya. Summa radadnahu asfala safilin. Kemudian kami jadikan ia makhluk yang paling rendah. Yaitu bagaimana kita mengelola kepribadian kita agar menjadi manusia yang mulia, yang derajatnya tinggi, yaitu dengan cara kita mengelola kepribadian kita yang telah diberikan pedoman oleh Allah Subhanahu wa taala untuk menjadi manusia yang paling mulia. Manusia diciptakan oleh Allah pertama kali adalah Nabi Adam alaihissalam. Bagaimana proses pembentukan manusia? Yaitu dengan tanah liat yang kering dari lumpur yang hitam, dan Allah menjadikan bentuk tubuh, dan lalu Allah meniupkan ruh ke dalam bentuk tersebut. Hal ini dijelaskan oleh Allah Subhanahu wa taala dalam surah Al-Hijr ayat 28 dan sampai 29. Wa idh qala rabbuka lil malaikati inni khaliqum basharam min salsalin min hama'im masnun fa idza sawaituhu wa nafakhtu fihi mir ruhi faq'u lahu sajidin. Dan ingatlah ketika Tuhanmu berfirman kepada para malaikat, sesungguhnya aku akan menciptakan seorang manusia dari tanah liat kering yang berasal dari lumpur hitam yang diberi bentuk. Maka apabila Allah telah menyempurnakan kejadiannya dan telah meniup ke dalamnya ruh ciptaanku, maka tunduklah kamu kepadanya dengan bersujud. Di surah ini malaikat Allah suruh bersujud, bukan menyembah. Sujud kepada Adam adalah suatu apresiasi dan sekaligus pengabdian makhluk zatnya, zat Allah yang telah menciptakan manusia melalui hasil kerja yang maha sempurna. Di balik itu ada tugas atau amanah yang diberikan oleh Allah Subhanahu wa taala dalam proses pembentukan manusia, yaitu Allah ingin menjadikan manusia khalifah di muka bumi ini. Jadi ada amanah yang diemban oleh manusia ini menjadi pemimpin di muka bumi ini. Jadi Allah telah memberikan pedoman, memberikan para nabi dan rasul untuk kita teladani, untuk kita contoh bagaimana nabi dan rasul itu menjalankan tugas amanah yang diberikan oleh Allah Subhanahu wa taala. B. Deskripsi dimensi kemanusiaan. Untuk memahami deskripsi dimensi kemanusiaan, hal yang terpenting dari sejumlah dimensi itu adalah al-jasad, al-ruh, al-aql, dan al-nafs. Al-jasad atau tubuh dapat kita artikan atau kita deskripsikan, yaitu salah satu dimensi yang dapat dijelaskan secara ilmiah.
karena terdiri dari unsur-unsur yang dapat terlihat oleh panca indera. Al-Quran juga menjelaskan proses terbentuknya tubuh, yaitu berasal dari sperma dan ovum, kemudian secara bertahap menjadi darah, daging, tulang belulang, dan akhirnya menjadi manusia yang utuh dan memiliki bentuk yang terbaik. Allah berfirman di dalam surah Al-Mu'minun ayat 12-14. Walaqad khalaqnal insana min sulalatin min tin, thumma ja'alnahu nutfatan fi qararin makin, thumma khalaqnan nutfata 'alaqatan fa khalaqnal 'alaqah mudghatan fa khalaqnal mudghata 'idhaman fa kasawnal 'idhama lahman thumma ansha'nahu khalqan akhar fatabarakallahu ahsanul khaliqin. Dan sesungguhnya kami telah menciptakan manusia dari suatu saripati berasal dari tanah, kemudian kami jadikan saripati itu air mani yang disimpan dalam tempat yang kokoh atau rahim. Kemudian air mani itu kami jadikan segumpal darah, lalu segumpal darah itu kami jadikan segumpal daging, dan segumpal daging itu kami jadikan tulang belulang, lalu tulang belulang itu kami bungkus dengan daging, kemudian kami jadikan dia makhluk yang berbentuk lain. Maka Maha Suci Allah, pencipta yang paling baik. Dalam ayat ini dapat dijelaskan proses penciptaan manusia itu adalah secara biologis hingga menjadi makhluk yang dilahirkan dalam bentuk jasad yang sempurna. Manusia bukan hanyalah makhluk hidup dengan seonggok jasad, namun ia adalah makhluk yang ditiupkan ruh sebagai motor kehidupannya. Kedua, ar-ruh atau ruh. Ruh adalah sesuatu yang tidak dapat didefinisikan dengan memuaskan, karena ruh tidak dapat dilihat oleh panca indera. Ruh ini bersifat spiritual dan gaib. Sesungguhnya ruh itu merupakan urusan Allah, bukan kajian manusia. Sebab ilmu dan kapasitas akal manusia tidak akan mampu memahami dan menjelaskannya dengan baik dan memuaskan. Hal ini dijelaskan dalam surah Al-Isra ayat 85. Wa yas'alunaka 'anir ruh qulir ruhu min amri rabbi wa ma utitum minal ilmi illa qalil. Dan mereka bertanya kepadamu tentang ruh. Katakanlah, ruh itu termasuk urusan Tuhanku, dan tidaklah kamu diberi pengetahuan melainkan sedikit. Artinya, dalam penjelasan ayat ini, urusan ruh itu adalah urusan Allah. Karena kita diberikan oleh Allah pengetahuan yang sedikit mengenai ruh. Maka dari itu, untuk memahami dan menjelaskan tentang ruh itu tidaklah memuaskan, karena kita diberikan pengetahuan oleh Allah Subhanahu wa taala terhadap ruh hanya sedikit. 3. Al-aql. Dalam bahasa Indonesia disebutkan al-aql artinya akal dan hati. Dengan potensi akal dan hati, manusia menjadi makhluk yang mulia, makhluk berpengetahuan, makhluk dinamis, makhluk berbudaya, dan makhluk beragama. Tanpa akal dan pengetahuan, manusia akan menjadi makhluk yang aneh, makhluk yang tidak akan terkontrol, makhluk yang hina, makhluk yang tidak berbudaya, dan makhluk yang tidak punya peradaban. Kedudukan akal dan hati bagi kehidupan manusia sangatlah penting. Di antaranya, akal adalah untuk berpikir dan hati adalah untuk memahami. Kemampuan berpikir merupakan karakteristik manusia yang paling khas. Dengan kemampuan itu, manusia tidak hanya dapat memahami pengalamannya, tetapi juga pengalaman orang lain, serta memproyeksikan, menjalankan, dan menganalisa semua keinginan dan rencananya sebelum melakukan sesuatu, apakah itu baik atau benar. Akal juga yang dapat bisa membedakan
apakah itu haram ataukah itu halal. Dengan akal kita akan bisa melihat baik dan buruk. Tanpa akal kita tidak akan bisa membedakan mana yang baik, mana yang buruk, mana yang halal, mana yang haram. Maka dari itu, apabila kita tidak mempunyai akal, maka kehidupan kita tidak akan terkontrol, akan hina apabila tidak memiliki akal. 4. Al-nafs atau nafsu. Nafsu ini dapat terbagi dua, yaitu nafsu al-lawwamah, yang dua nafsu al-amarah. Nafsu yang pertama, nafsu al-lawwamah, adalah nafsu yang menyesal disebabkan keburukan. Inilah nafsu penyesalan akibat keburukan kita, perbuatan maksiat kita. Ketika kita telah melakukan hal sesuatu yang maksiat, kita akan merenungi, muhasabah diri, menyesal atas kejadian yang telah kita lakukan. Inilah yang termaksud nafsu al-lawwamah. Yang kedua, nafsu al-amarah, merupakan karakter nafsu yang lemah. Yang lemah ini maksudnya apa? Yang dapat tergoda oleh sesuatu yang Allah larang. Seperti contohnya jabatan, harta, tahta. Itulah nafsu yang digambarkan dalam al-amarah, nafsu yang lemah. Nah, di samping itu, setelah kita melakukan ini, itu ada kesenyambungan di antara al-lawamah dan al-amarah. Apabila kita melakukan hal yang salah, maka kita muhasabah diri, menyesali atas perbuatan itu dan tidak mengulangi kembali. Jadi nafsu ini dapat terbagi dua, dan nafsu ini dapat kita kontrol, yang dijelaskan oleh akal yang sebelumnya. Makanya itu, akal dulu baru nafsu. Kenapa? Sebelum kita melakukan hal sesuatu, kita harus memikirkannya. Apakah ini bagus? Apakah ini baik untuk kita? Jangan hanya kita mengikuti hawa nafsu kita tanpa memikirkan dengan akal kita. Itulah sangat berkesinambungan dari jasad, ruh, akal, dan nafsu.